warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada zaman dahulu, ketika masyarakat Babilonia masih mempercayai persembahan berhala, lahirlah seorang Nabi Allah yang bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki ayah yang bernama Azar, yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim merupakan salah satu orang yang membuat patung-patung berhala yang cukup ternama. Pada saat itu, kerajaan Babilonia dipimpin oleh Raja Namrud. Raja Namrud adalah seseorang yang kejam dan kasar. Nah, pada suatu hari Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pantaskah patung-patung ini kita sembah?" Nah, waktu itu ayah Nabi Ibrahim hanya diam saja dan tidak mau menjawab, tetap melanjutkan memahat patung-patung. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim bertanya-tanya, pantas nggak sih patung-patung ini kita sembah? Walaupun ketika kecil Nabi Ibrahim juga membantu ayahnya untuk mengantar dan menjual berhala-berhala itu. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan agama Allah. Nah, pada saat itu sampailah pada suatu hari yang masyarakat Babilonia ini melaksanakan kegiatan adat pergi ke hutan untuk berburu. Pada saat itu, ayah Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, marilah ikut dengan para raja dan masyarakat untuk berburu di tengah hutan." Namun, Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak ayah, aku sedang tidak enak badan." Nah, kemudian, oh ya udah, karena sedang tidak enak badan, maka Nabi Ibrahim ditinggal di rumah. Ayah Nabi Ibrahim, para masyarakat pergi dari kerajaan Babilonia bersama para raja. Nabi Ibrahim datang ke tempat persembahan dengan membawa kapak. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di situ, menghancurkan semua patung-patung yang ada di situ. Dihancurkanlah semuanya kecuali satu, disisakan berhala yang paling besar. Nah, sebelum Nabi Ibrahim pergi, kapak itu ditaruh di leher, dikalungkan di leher berhala yang paling besar. Kemudian Nabi Ibrahim pulang. Nah, setelah para masyarakat dan para raja kembali dan menyaksikan porak-poranda patung-patung itu hancur, mereka marah. Terutama Raja Namrud sangat marah. Siapa yang menghancurkan semua ini? Cepat cari orang ikut pergi berburu. Nah, terus para prajurit mencari Nabi Ibrahim karena mereka tahu bahwa Nabi Ibrahim saat itu tidak ikut berburu. Dibawalah Nabi Ibrahim ke depan Raja Namrud. Raja Namrud bertanya, "Hai Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim dengan santai menjawab, "Yang menghancurkan patung-patung ini adalah patung yang paling besar, karena dia yang bawa kapak." Terus Raja Namrud menjawab,
Mana mungkin patung yang paling besar ini yang menghancurkan? Berbicara saja dia tidak bisa, apalagi mau menghancurkan patung-patung yang kecil. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab lagi, jika engkau tahu bahwa patung ini tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa berbicara, kenapa kamu masih menyembahnya? Kenapa kalian masih menyembah patung ini? Waktu itu semua yang menyaksikan di situ terdiam. Namun Raja Namrud marah dan memerintahkan prajuritnya, hai prajuritku, bakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Nah, waktu Nabi Ibrahim dibawa, diikat dalam sebuah tiang yang sangat kuat, kemudian dikelilingi dengan kayu bakar yang kering. Dengan disaksikan seluruh masyarakat, prajurit itu mulai membakar kayu-kayu itu beserta Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim hanya pasrah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari api yang menyala-nyala ini. Api terus membesar, kayu-kayu, bahkan Nabi Ibrahim terbakar semuanya. Setelah kayunya habis, maka masyarakat, para raja dan seluruh prajurit menyaksikan bahwa Nabi Ibrahim masih utuh, tidak sakit dan tidak luka sedikit pun. Ayo anak-anak, tahu nggak siapa yang menolong Nabi Ibrahim? Yang menolong Nabi Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita semua sedang kesulitan, sedang sedih, kita minta tolongnya kepada Allah, karena Allah akan mengabulkan setiap doa kita dan menjawabnya dengan cara yang kita tidak tahu. Nah, setelah menyaksikan itu semua, para masyarakat takjub. Apakah benar perkataan Ibrahim bahwa Allah itu ada dan Allah mampu menyelamatkan Ibrahim dari api yang menyala-nyala itu? Nah, mulai saat itu para masyarakat mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.